yang namanya teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran atau disebut dengan namanya Injil kemakmuran atau dalam bahasa lain disebut dengan namanya teologi sukses. Mereka ini mengajarkan bahwa kemakmuran dan kesuksesan yaitu kekayaan, keberhasilan, kesehatan yang sempurna adalah tanda-tanda kehadiran Allah secara eksternal dalam diri orang-orang yang dikasihinya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, dalam paham teologi kemakmuran, kasih Allah diperoleh dengan cara berdoa atau melakukan perbuatan baik. Jadi bukan karena bertobat tidak Yesus, Bapak Ibu. Bukan. Tapi karena berdoa, hidup baik, maka dengan demikian pasti dapat kaya, berhasil, sehat. Teologi kemakmuran ini kan sebenarnya kan anti teologi penderitaan. Konsep penebusan dosa dalam teologi kemakmuran, ya, yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib, bukan untuk ampunan dosa, tapi untuk mendapatkan berkat material dan kesehatan secara jasmani saja. Jadi memang berbeda paham teologianya dengan Alkitab, Bapak Ibu. Teologi kemakmuran meyakini seorang Kristen yang diberkati adalah mereka yang sukses secara material, secara kesehatan, secara karir. Jadi seringkali paham teologi kemakmuran ini mengajarkan begini, Bapak Ibu. Kalau jemaatnya masih hidup dalam kemiskinan, masih mengalami sakit penyakit, seringkali dihakimi orang itu belum bertobat. Itulah paham daripada teologi kemakmuran. Jadi teologi kemakmuran ini seringkali memperalat Tuhan dan firman-Nya supaya ya pemimpinnya atau jemaatnya, ya Bapak Ibu, dapat memenuhi, dapat mencapai keinginan-keinginan jasmaninya. Jadi sebenarnya mereka ini bukan mengajarkan prinsip-prinsip yang ada di Alkitab. Seringkali mereka memaknai kata-kata iman dalam teologi kemakmuran dan memandang Roh Kudus sebagai kuasa yang bisa diperalat oleh mereka untuk mencapai kesuksesan secara material. Ya, itu paham dari teologi kemakmuran. Tokoh-tokoh penggagasnya sebenarnya bukan barang baru. Ya, contohnya Kenneth Hagin sudah almarhum, lalu diteruskan lagi oleh anaknya. Yang paling terkenal kalau di Asia itu namanya Paul Yonggi Cho, Benny Hinn, Merlin, Frederick, John, ya, dan bahkan ya beberapa tokoh-tokoh yang lain. Ini adalah penggagas teologi kemakmuran. Di Indonesia, teologi kemakmuran ini sebenarnya cenderung diajarkan oleh gereja karismatik. Dan sayang, beberapa aliran Injili juga sudah mulai terkontaminasi oleh teologi kemakmuran ini. Padahal saya katakan tadi, harusnya kan teologi Injili itu harus konsisten kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Artinya harus memandang Alkitab menjadi standar kebenaran yang hakiki. Jadi kita sudah bahas dari teologi Injil sangat jelas sekali, sangat minim menyinggung tentang orientasi kehidupan di dunia ini. Ya, enggak, tapi lebih banyak mengajarkan tentang kehidupan di surga. Teologi kemakmuran ini sebenarnya mirip dengan sekte ketamakan. Ya, yang seringkali merusak. Bahkan pada saat gereja mula-mula, Bapak Ibu, teologi kemakmuran itu juga sudah muncul kok di gereja mula-mula. Kita lihat contohnya misalkan dalam 1 Timotius 6 ayat 5 dan juga ayat 9 sampai 11. Paulus mengingatkan Timotius akan orang-orang semacam ini. Dia mengatakan begini, orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan dan keinginan mereka akan kekayaan merupakan jebakan yang menenggelamkan mereka ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi,
munculnya 1 Timotius 6 ayat 5 dan juga 9 sampai 11. Di latar belakangi adanya sekelompok, ada segelintir orang-orang Kristen di zaman itu. Mulai memiliki motivasi ikut Tuhan itu hanya untuk mencari kekayaan dan kemakmuran. Mendirikan gereja hanya untuk mencari uang. Mendirikan pelayanan tidak lebih tidak kurang hanya untuk merebut hepeng atau cuan. Gagasan pemikiran itu sudah ditemui oleh Rasul Paulus. Maka untuk itulah dia menyampaikan itu kepada Timotius. Supaya Timotius juga mengingatkan jemaat-jemaat yang dilayani. Jadi kalau kita lihat, paham teologi kemakmuran ini sudah muncul di zaman Alkitab, Bapak Ibu. Tapi mereka belum memakai istilah teologi kemakmuran. Belum. Teologi kemakmuran ini memang selalu mengejar kesuksesan di dunia ini saja. Ya. Baik secara materi, secara jasmani, dalam karir usaha dan bisnis. Itu aja orientasi pengajaran mereka. Maka lagi-lagi, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus juga tentang hal ini. Karena gagasan pemikiran teologi kemakmuran ini juga sudah pernah juga muncul di tengah-tengah jemaat di Efesus. Maka untuk itulah Paulus mengingatkan dalam Efesus pasal 5 ayat 5. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Jadi dalam konteks ini Paulus sudah melihat ada tanda-tanda orang-orang di Efesus. Arah dan orientasi tujuan mereka mencari Tuhan itu tidak lain daripada sekedar untuk memperalat Tuhan, memperalat pelayanan, untuk mencari uang, untuk mencari kemakmuran. Maka Paulus mengingatkan, ketamakan adalah penyembahan berhala. Dan sekaligus juga Paulus mengajarkan orang-orang di Efesus supaya menghindari orang-orang yang mengejar berita percabulan dan ketamakan. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, teologi ini, paham ini sudah lama sebenarnya akarnya dan perkembangannya. Cuman istilahnya mungkin baru di era tahun 90-an kita kenal dengan istilah teologi kemakmuran. Ajaran teologi kemakmuran melarang Tuhan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Bahkan seringkali mereka memaksa Tuhan, memperalat Tuhan, hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Hanya untuk supaya mereka sukses secara dunia. Iman mereka jadikan menjadi rumus yang dipakai untuk menipu hukum-hukum Tuhan yang dipercayai oleh para pengajar teologi kemakmuran. Maka kalau kita lihat, saya katakan tadi Bapak, paham teologi kemakmuran seringkali mengatakan, kalau engkau masih miskin, berarti engkau masih belum bertobat. Itu penghakiman yang luar biasa itu. Kekayaan secara material yang menjadi ukuran pertobatan seseorang dalam konsep teologi kemakmuran. Bahkan di sisi lain, saudaraku, teologi kemakmuran, kalau engkau masih mengalami kesukaran dan penderitaan sakit penyakit dalam hidupmu, berarti engkau belum sungguh-sungguh bertobat. Maka di sini dapat kita lihat Roma pasal 8 ayat 28 sangat bertentangan dengan teologi kemakmuran. Di mana dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya dalam kesukaran, dalam penderitaan sekalipun, dalam sakit penyakit, dalam kemiskinan secara material pun, Tuhan bisa izinkan untuk membuat seseorang mengenal Tuhan dengan baik. Konsep teologi kemakmuran tentang iman tidak lebih daripada sekedar soal apa yang kita katakan dan bukan soal siapa yang kita percaya atau kebenaran apa yang kita pegang dan percaya dalam hati. Artinya begini, paham teologi kemakmuran. Mereka hanya mengajarkan bahwa Tuhan harus tunduk dengan apa yang kita minta. Tuhan harus jawab. Tuhan harus penuhi apa yang kita inginkan.
Kita paham teologi kemakmuran selalu mengajarkan apa? Positive thinking. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya banyak menemukan orang-orang Kristen yang tanpa sadar atau tidak sadar dia penganut teologi kemakmuran. Sebelum pandemi COVID datang, Bapak Ibu, mereka ini selalu mengatakan sakit penyakit itu tidak ada bagi orang percaya. Penderitaan itu nggak ada di alam orang percaya. Tapi waktu COVID datang, penganut teologi kemakmuran itu runtuh total. Bersyukur beberapa yang di antara mereka bertobat ulang, Bapak Ibu. Itu masih positif karena kembali kepada Tuhan. Tapi ada di antara mereka meninggalkan Tuhan. Mereka katakan, Tuhan, mereka katakan, Pak Tony saya mau resign jadi hamba Tuhan. Saya bilang, kenapa Anda resign jadi hamba Tuhan? Bagaimana, kepada siapa Anda mengajukan surat pengunduran diri? Emang Anda tahu di mana alamatnya Tuhan? Saya bilang. Tapi rupanya di balik itu karena dia kecewa sama Tuhan. Mengapa? Tiba-tiba saja pelayanannya. Iya. Jemaatnya hilang total. Karena pandemi. Dan itu menggerus persembahan. Yang akhirnya apa? Mengganggu pundi-pundi beliau. Ya. Dulu selalu diajarkan, dulu selalu dikatakan. Orang percaya nggak mungkin mengalami kesukaran. Orang percaya nggak mungkin mengalami sakit penyakit. Orang percaya tidak mungkin mengalami COVID. Dia kena COVID. Teologi kemakmuran sangat berbahaya. Karena mereka ini seringkali memberitakan Injil palsu. Mereka ini sering sekali mengidentikan kekristenan itu tidak lebih daripada hanya sekedar masalah rasa dan perasaan. Kekristenan kita itu bicara tentang kebenaran, bukan bicara tentang masalah rasa. Yesus sendiri kan, Bapak Ibu, ya konsisten. Dia mengajarkan kebenaran dan dia menghidupi kebenaran itu sendiri. Kalau kita mau menelisik lebih jauh tentang kehidupan Yesus selama 33 tahun di dunia ini, pernahkah dia mengalami kesusahan dalam makan minum? Oh iya. Bahkan kalau kita mencatat tempat untuk meletakkan kepalanya saya jadi nggak punya tempat. Itu kan bicara masalah penderitaan. Jadi ironis sekali sebenarnya kalau teologi kemakmuran ini mengajarkan Injil yang bukan dari Alkitab. Maka saya katakan Injil palsu mereka ajarkan sunat. Bahkan teologi kemakmuran menghancurkan iman. Contohnya, seringkali Bapak Ibu, ya, mereka memberikan apa? Pengharapan palsu kepada orang yang dilayani. Dengan mengatakan, ya, sakit penyakitmu pasti sembuh. Gitu ya. Padahal apa? Masih sakit kok. Sakit penyakitmu pasti sembuh tanpa harus ke dokter. Apa yang terjadi? Orang itu nggak ke dokter loh Bapak Ibu. Ujungnya apa? Mati orang itu. Dalam kesakitan. Bahkan ada lagi yang lebih konyol. Beliau ini seorang hamba Tuhan juga Bapak Ibu. Istrinya sudah hamil 9 bulan Bapak Ibu. Menurut perhitungan dokter, sudah waktunya melahirkan. Tapi apa yang dikatakan oleh suaminya kepada istrinya? Kita tidak butuh dokter. Tuhan kita bisa. Apa yang terjadi? Gak dibawa-bawa itu istrinya ke dokter. Dan ujungnya apa? Bayinya mati di dalam rahim istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Cerai. Nah ini nih, paham teologi kemakmuran. Menghancurkan iman. Teologi kemakmuran berbahaya bagi hamba Tuhan. Di mana bahayanya? Mau tidak mau kan, Tuhan, hamba Tuhan kan harus jadi model kan Bapak Ibu. Orientasinya tadi kan kesuksesan kan. Maka disinilah
Seorang hamba Tuhan pengarut teologi kemakmuran akan memaksa dengan berbagai cara supaya kelihatan dia kaya, supaya kelihatan dia berhasil secara materi. Akibatnya apa? Menghalalkan banyak cara, makan uang persembahan, menyalahgunakan persembahan jemaah. Dengan apa? Supaya kelihatan kaya di hadapan jemaat. Sehingga apa? Khotbahnya, ajarannya dipercaya oleh jemaat. Omong kosong kan ini Bapak Ibu. Teologi kemakmuran ini kalau dimiliki oleh seorang hamba Tuhan, maka kita akan melihat hamba-hamba Tuhan yang tamak, hamba-hamba Tuhan yang materialisme, hamba-hamba Tuhan yang hedonis, dan biasanya akan subur konflik. Bapak Ibu, ada satu sebuah di Sinode di tempatnya Pak Yusuf di Surabaya. Itu baku hantam antara anak dengan bapak. Dan gereja itu penganut teologi kemakmuran karena motto mereka adalah successful. Pasti Bapak Ibu tahu lah itu ya. Penganut motto successful. Itu penganut teologi kemakmuran. Coba akhirnya apa dengan bapak dengan anak jadi baku hantam kan? Hanya memperebutkan gedung gereja, memperebutkan jemaat dan persembahan. Nah ini yang kadang-kadang kalau kita lihat, ini yang kadang-kadang apa? Mencederai kekristenan di Indonesia. Nih, teologi kemakmuran ini. Kejatuhan hamba-hamba Tuhan penganut teologi kemakmuran ini. Mau tidak mau kita hamba-hamba Tuhan yang tegak lurus ini kena batunya juga kan Bapak Ibu. Karena kenapa orang bilang itu. Gitu Bapak Ibu. Ada satu kasus yang terjadi di Jawa Timur. Ya, mungkin masih teringat di dalam pikiran Bapak Ibu. Terungkapnya waktu itu dia melakukan pelecehan terhadap jemaatnya. Itu terjadi pada waktu jemaatnya ini mau diberkati oleh dia. Dan jemaatnya ini menolak untuk diberkati oleh sang pendeta. Mengapa? Karena pendeta itu berkali-kali melecehkan jemaat itu. Kan itu sampai masuk di dalam ranah kepolisian kan Bapak Ibu. Selidik punya selidik. Rupanya dia adalah pendeta yang tamak. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kisah itu. Nah, ini bahayanya. Kalau seorang pendeta hamba Tuhan sudah masuk dalam paham teologi kemakmuran. Jadi teologi kemakmuran ini memang suka menafsirkan Alkitab sesuka hati mereka. Tidak lain tidak bukan hanya untuk memenuhi nafsu daging mereka. Banyak para pengkhotbah teolog kemakmuran ini berbicara berkah duniawi saja. Dengan menyalahartikan, menyalah-tafsirkan ayat-ayat Alkitab. Dengan memanipulasi arti makna daripada firman Tuhan. Seperti yang ditulis oleh para nabi dan para rasul. Pertobatan seseorang mereka jengkal hanya dengan kaya atau miskinnya seseorang. Itu aja ukuran yang mereka pakai. Kedewasaan dan pertumbuhan rohani seseorang dijengkal oleh mereka hanya melalui kekayaan saja. Teologi kemakmuran ini mengabaikan tentang kemiskinan dalam Alkitab. Kalau kita mau melihat lebih jauh, banyak contoh-contoh di kitab perjanjian lama dan baru yang berbicara tentang bagaimana anak-anak Tuhan harus memperlakukan orang miskin juga harus benar. Alkitab kita tidak pernah mengajarkan kalau kita miskin, maka kita harus memberi sedikit. Enggak kan Bapak Ibu? Tapi seringkali keluarga kemakmuran, yaitu dia. Berilah banyak supaya engkau mendapatkan lebih banyak. Itu kan paham teologi kemakmuran. Ya. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 8 ayat 2, Alkitab memuji orang-orang miskin.
Bahkan dalam Matius pasal 5 ayat 3, khotbah Tuhan Yesus di bukit. Berbahagialah dan diberkatilah orang yang miskin. Jadi, sangat jauh paham teologi kemakmuran tentang memaknai kemiskinan dari prinsip-prinsip Alkitab. Sangat jauh pemahaman teologi kemakmuran dalam memaknai kekayaan. Jauh. Maka saya katakan tadi, mereka ini senang sekali ya memanipulasi ayat-ayat Alkitab. Mereka sangat menyangkal, menolak bahwa Tuhan dapat mengizinkan penyakit untuk mendatangkan kebaikan. Kita ambil contohnya saja. Ayub. Pasal 1 ayat 1 sampai 3. Betapa taatnya dia. Betapa takut sama Tuhan dia. Betapa lurusnya dia, kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi dalam sekejap Tuhan izinkan iblis menghabisi kekayaannya, anaknya. Artinya apa? Ayub pasal terakhir kita lihat membuahkan hasil. Karena Ayub akhirnya bertobat dan menyadari pengenalannya terhadap Tuhan dulu belum sempurna. Tapi melalui peristiwa kesukaran, pergumulan, dan penderitaan itu, pemahamannya dan pengenalannya Tuhan menjadi bertambah benar. Akhirnya di Ayub pasal terakhir, Ayub diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat. Dalam rumah tangga, dalam usaha dan bisnisnya. Nah, teologi kemakmuran tidak memahami ayat itu dengan benar, Bapak. Ya, saya mengatakan teologi kemakmuran ini sangat memalukan. Karena kenapa? Seringkali mereka ini menyalahgunakan minyak urapan sebagai obat sakti. Bahkan lebih berkuasa dari Tuhan. Menyembuhkan, memulihkan usaha ekonomi orang. Bapak Ibu, minyak urapan itu kan salah satu alat Tuhan. Artinya apa? Minyak urapan itu netral. Yang berkuasa itu bukan minyak urapannya, tapi Tuhannya. Bapak Ibu tahulah, gereja mana, denominasi mana yang seringkali menyalahgunakan minyak urapan. Itu bagian dari teologi kemakmuran sebenarnya.